Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah video tutorial penggunaan software RAB yang ada dalam buku Cara Benar Meraih Sukses di Bisnis Properti. Softwarenya software sederhana saja, software berbasis Microsoft Excel ya. Jadi bukanlah software yang membutuhkan instalasi dalam penggunaannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah copy seluruh file yang ada dalam CD ke komputer atau laptop Anda. Kemudian dibuka di komputer. Nah, ini saya sudah punya. Oke, ambil di sini bonus software. Nah, ini dia software analisa RAB proyek ya. Kita buka ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk menggunakannya, langkah awal yang harus Anda lakukan adalah pergi ke tab awal ya. Di data awal ini di sini sebelah kiri bawah, jangan lupa. Nah, ini namanya boleh apa saja ya. Nah, boleh sesuka Anda, dirubah juga boleh. Dirubah misalnya uang residen ya. Oke. Kemudian nah, ini data yang harus Anda masukkan, luas tanah berapa. Ini yang data yang asli, data sebenarnya ya, bukan lagi quick-count ya. Kemudian harganya berapa, dan didapatkanlah harga totalnya di sini. Kemudian NJOP-nya berapa. Kalau tidak ada NJOP, masukkan seharga harga dasar asli atau harga transaksi ya. Nah, oke. Ya, dirubah saja. Kalau ada ya masukkan di 300.000 di kasusnya. Oke, selanjutnya nah kita beralih ke tab kedua, harga dan omset. Nah, ini Anda lihat ini sudah berubah juga judulnya, jadi dia berhubung tab 1 dengan tab 2 atau tab-tab yang lainnya. Nah, ini tab ini adalah rencana harga jual dan omset. Nah, yang harus Anda lakukan di sini adalah memasukkan data-data seluruh coupling yang ada ya. Ini contohnya. Pertama ini tanah, coupling 1 luasnya 70, coupling 2 70, nah, sampai selanjutnya coupling 16 luasnya 75. Jadi ini bisa dilakukan ketika kita sudah membuat site plan proyek, sehingga kita sudah tahu berapa couplingnya yang dapat di lokasi kita, luasnya masing-masing berapa, dimasukkan saja di sini. Ya, harus semuanya. Ini 29 unit, harus dimasukkan 29 unit. Nah, nanti seandainya lebih luas lagi, ada tipe-tipe yang seragam, misalnya luasnya 5 hektar misalnya. Kemudian tipe 4270 ini ada misalnya 50 unit ya. Tinggal diganti ini. 42 nih 50 unit gitu kan. Nah, dia akan langsung merubah ke jumlahnya nanti. Kalau satu ya satu sederhana, proyek sederhana satu ya satu saja. Oke. Nah, ini luas sebenarnya, jangan lupa. Kemudian ini tipenya juga sama, tipe yang sebenarnya akan kita bangun gitu. Ya. Jadi udah detail ya. Di coupling ini misalnya coupling 18, luas tanahnya 93, bangunannya tipe rumahnya tipe 45. Ini sudah harus hasil dari desain kita. Nah, kemudian selanjutnya ya kita lanjutkan ya total bangunan sini. Nah, indeksnya ini bisa dirubah-rubah berapa saja nanti supaya ada hubungannya ke analisa laba. Tapi ini kita seperti ini dulu. Ini sudah langsung ya, tidak ada yang harus dimasukkan di sini. Hanya ini saja, bangunan dan tanah saja. Oke, kita lanjut ke tab selanjutnya, HPP ya. Nah, ini dia penampakan HPP itu. Nah, ini sekali lagi ini adalah sudah sangat detail sekali ya. Biaya perolehan tanah itu apa saja, harga dasar, pajak, biaya akta, biaya PJB kalau ada, biaya perubahan peruntukan kalau ada, biaya pengirian lahan kalau ada, komisi perantara. Ini dimasukkan di sini nilainya berapa. Nanti akan dijumlahkan ke sini. Begitu juga selanjutnya biaya persiapan lahan ya, ini land clearing, cut and fill, pengurukan kalau ada. Nah, ini semuanya dimasukkan jumlahnya. Nah, ini kan variabel semua ini.
Nah, biayanya berapa ini kita kan nggak tahu, tergantung lokasi ya. Pembersihan lahan ya kita nggak tahu berapa biaya pembersihan lahan, tergantung lokasi gitu. Setelah kita lihat lahan, kita perkirakan atau dipanggil estimator ya, orang yang biasa merintis itu bisa. Oh ini begini, ini seperti ini segini harganya, bisa seperti itu. Nah kemudian pembersihan lahan dapatlah angkanya segini. Kemudian selanjutnya desain perizinan dan legalitas. Nah, ini semua yang dimasukkan kemudian dihitung ya, masukkan nilainya, dapatlah jumlahnya segini. Kemudian selanjutnya biaya prasarana dan sarana. Ini biaya prasarana itu ini yang termasuk ya. Kemudian sarananya ini dihitung ya masing-masing. Ini jalan ya. Nah, ini contohnya jalan. Jalan ini luasnya 575. Ini sudah harus hasil dari site plan gitu loh. Kalau site plan belum ada, nah kita nggak bisa jumlah jalan luas jalan itu berapa tanah yang harus disediakan untuk jalan, kita nggak tahu. Jadi jumlah ini 575 ini didapat dari desain site plan. Kemudian biayanya segini, kita dapat jumlahnya dan dijumlahkan dapat segini angkanya. Biaya prasarana dan sarana itu adalah 376.250.000 rupiah. Selanjutnya biaya konstruksi rumah ya. Nah konstruksi rumah ini tidak ada yang diisi di sini. Ini otomatis ya, dia ngambil ke harga jual dan omset ya. G37 itu kita lihat. G37 itu adalah ini dia. G37 nah ini dia ngambil ke jumlah bangunan. Ya penjumlahan jumlah bangunan seluruhnya berapa? Nah, dijumlahkan langsung. Ini tidak perlu dirubah. Nah, yang perlu dimasukkan adalah di sini. Berapa biaya membangun itu? Ya, bisa jadi 2,8, 3 juta, 2,9, 3,2. Ya bisa saja. Ya ini terserah, ya tergantung di lokasi kontraktor ngambilnya berapa. Masukkan di sini, nanti jumlahkan segini, dapatlah biaya konstruksi rumah itu 3,494 miliar ya, 400.000 rupiah, 3,494 miliar. Oke. Selanjutnya biaya yang perlu diperhitungkan adalah biaya pemasaran yang termasuk di sini ya. Ini sangat tentatif sekali ya, tergantung Anda. Kalau Anda tidak mau bikin brosur ya monggo saja, dinolkan saja di sini semua, tidak masalah. Kemudian biaya selanjutnya adalah biaya overhead ya, harus ada di awal-awal, termasuk inventaris kantor 20 juta ini kayak sewa ruko gitu ya. Kemudian gaji beberapa ya, kalau ini kurang rasanya masukkan lagi. Anda butuh sekretaris misalnya, kemudian Anda butuh bagian keuangan sudah ya, apapun yang marketing manager atau apa ya. Kalau sudah besar ya perlu marketing manager, perlu direktur harian atau direktur pelaksana ya, monggo saja ditambah saja di sini. Tambahnya gimana ya, kalau menambah di sini bisa mungkin diinsert supaya rumusnya tidak berubah. Nah, di tengahnya. Oke, setelah didapat ini maka didapatlah, setelah dihitung semua dapatlah biaya overhead itu 344 juta. Nah, kemudian biaya legalitas penjualan ya, yang termasuk legalitas penjualan itu PPh final ini dulu 5%, sekarang 2,5%. Nah PP 34 itu sekarang menyatakan PPh final itu hanya 2,5%. Oke, 2,5% ya. Nah itu saja kerjaan kita di sini. Ketahuanlah biaya legalitas penjualan itu 223.268.000 ya. Maka dapat biaya operasional seharga ini di penjumlahan yang di atas itu. Nah kalau Anda ingin tahu berapa sih harga modal ya satu unit rumah gitu ya, satu per meter tanahnya gitu. Nah kita masukkan di sini perlian tanah segini, biaya persiapan lahan segini, dan selanjutnya harganya segini, dan dapatlah segini. Ini adalah harga modal tanah kita. Kalau tanah kita jual di angka ini, kita belum mendapatkan laba dari proyek. Ya jadi harus jual di atas harga 1,335 juta. Ya. Oke, ini sudah selesai kerjaan di sini. Pindah lagi ke analisa laba. Selanjutnya, nah ini tidak ada
yang harus Anda rubah di sini. Tinggal sudah ngambil ke tab-tab sebelumnya. Kayak penjualan, nah ini ngambil di harga dan omset ini. Kemudian harga pokok penjualannya segini dari yang HPP itu. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah laba bersihnya. Berapa kita mendapatkan laba bersih dibandingkan dengan harga tanah. Harga tanah berapa? 1,6. Nah, kalau ini lebih besar dari harga tanah, oke, proyek ini lanjut. Laba bersihnya segitu ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung kebutuhan modal dari sini. Pembelian lahan berapa? Misalnya kita butuh uang untuk membayar lahan itu untuk DP saja 10% saja. Nah, ini uang yang dibutuhkan. Selanjutnya persiapan lahan di 100%, perizinan legalitas 100%, kemudian biaya sarana dan prasarana 50% saja, ya tidak perlu finishing dulu ya. Yang penting berbentuk dulu aja untuk menumbuhkan keyakinan dari konsumen yang akan membeli. Kemudian konstruksi rumah ya kita ambil 1 unit saja, rumah contoh ya, ini kebiasaan developer kita untuk menimbulkan kesan visual kepada konsumen ya, harus ada rumah contoh dulu. Kalau enggak agak susah juga menjual kalau belum ada rumah contoh gitu. Kemudian biaya overhead itu kita ambil 40% saja dulu ya, sepertiganya ya. Nah, inilah didapat biaya perkiraan. Inilah biaya modal kita, uang yang dibutuhkan untuk merunning proyek. Itu saja. Selainnya untuk bagi-bagi hasilnya silakan dibaca saja sendiri. Dan ini sangat tentatif sekali ya, bagaimana strategi Anda menawarkan bagi hasil kepada investor Anda. Oke, penggunaannya ini saja. Oh ya, ini kalau mau bikin proposal, nah ini semua di copy nanti ya, mulai dari ini di copy dalam bentuk Word, kemudian HPP-nya juga di copy, kemudian analisa labanya juga diambil, yang penting saja. Kenapa penting ini ya? Karena nanti kalau kita mengajukan pendanaan kepada investor atau ke pemilik lahan sekalipun ya, kita harus memperlihatkan datangnya angka-angka. Ya, angka ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya berapa unit? Dapat lihat kan nih set plan-nya sudah kita desain. Ini omset kita, ini untungnya. Nah, ini bagian investor, bagian developer, bagian pemilik lahan. Kalau mau dengan sistem seperti itu. Oke, untuk lebih jelas ya, kalau di workshop ini dibahas tuntas ini. Ada sesi tanya jawab ya, ada simulasi juga. Ya, saya pikir itu saja. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.